Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dayuning Dwi Nastiti. My student ID number is 22123014 and 9. Okay, here I will presenting to you all my material from Filsafat and Islamic Education, that is memahami hakikat manusia, alam, dan kehidupan. Next, di sini ada hakikat manusia, beberapa pandangan filsafat mengenai hakikat dan kedudukan manusia dalam alam. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk rasional. Dalam pandangan filsafat klasik, khususnya filsafat Yunani seperti yang diajarkan oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles, manusia dilihat sebagai makhluk rasional yang memiliki kemampuan berpikir dan membuat keputusan berdasarkan akal. Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon politikon atau makhluk sosial yang secara alami hidup dalam komunitas dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Selanjutnya yaitu manusia sebagai sebagian dari alam. Dalam pandangan Stoicism, manusia adalah bagian integral dari alam semesta yang diatur oleh hukum alam atau logos. Stoicism mengajarkan bahwa manusia tidak terpisah dari alam, tetapi mereka adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Oleh karena itu, tugas manusia adalah hidup selaras dengan alam, mengikuti kebijaksanaan alam semesta, dan menerima takdir mereka dengan tenang. Pandangan ini menekankan harmoni antara manusia dan alam. Selanjutnya yaitu manusia sebagai subjek kebebasan dan eksistensi. Dalam filsafat modern, terutama dalam filsafat eksistensialisme yang dipelopori oleh Jean-Paul Sartre dan Martin Heidegger, manusia dipandang sebagai makhluk yang bebas dan bertanggung jawab atas keberadaannya. Sartre menyatakan bahwa eksistensi mendahului esensi, yang berarti bahwa manusia tidak memiliki tujuan yang telah ditetapkan dari luar, melainkan mereka harus menciptakan makna hidup mereka sendiri melalui kebebasan dan tindakan. Yang keempat yaitu manusia sebagai makhluk spiritual. Dalam banyak tradisi keagamaan dan filsafat timur seperti filsafat Hindu dan Buddhisme, manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk fisik, akan tetapi manusia juga sebagai makhluk spiritual yang memiliki hubungan mendalam dengan alam semesta dan kesadaran yang lebih tinggi. Dalam filsafat Hindu, manusia memiliki jiwa atau Atman yang merupakan bagian dari kesadaran universal atau Brahman. Dan tujuan hidup manusia adalah mencapai penyatuan dengan Brahman. Dalam Buddhisme, manusia dipandang sebagai bagian dari siklus kelahiran dan kematian atau samsara, dan melalui pencerahan atau nirvana, mereka dapat melepaskan diri dari penderitaan duniawi dan mencapai kebebasan. Yang kelima yaitu manusia sebagai penguasa alam. Pandangan filsafat ini banyak muncul dalam pemikiran modernitas dan Renaissance, di mana manusia dianggap sebagai penguasa alam dan memiliki kemampuan untuk menguasai serta mengontrol dunia di sekitarnya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. René Descartes misalnya membedakan antara res cogitans atau pikiran dan res extensa ataupun materi, dan menyatakan bahwa manusia melalui pikiran dan akalnya dapat memahami serta mengontrol alam fisik. Selanjutnya adalah esensi kemanusiaan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk rasional ataupun rasionalitas. Aristoteles menyatakan bahwa manusia berbeda dari hewan karena manusia mampu menggunakan akal budinya, atau bisa disebut juga dengan nous, untuk mencapai eudaimonianya atau kebahagiaan atau kehidupan yang bermakna. Bagi Aristoteles, kebajikan atau etika adalah realisasi dari potensi rasional manusia. Yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Sering kita ketahui bahwa manusia adalah membutuhkan manusia lainnya. Aristoteles berpendapat bahwa manusia membutuhkan zoon politikon, makhluk yang secara alami membutuhkan komunitas dan hubungan dengan orang lain. Esensi manusia tidak dapat dipahami tanpa memperhitungkan kehidupan sosialnya. Hidup dalam isolasi ataupun terputus dari hubungan sosial adalah kondisi yang dianggap tidak alamiah bagi manusia. Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk bebas dan otonom. Jean-Paul Sartre mengklaim bahwa eksistensi mendahului esensi, yang berarti manusia pertama-tama hadir di dunia dan kemudian membentuk esensinya melalui tindakan dan keputusan.
Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk berkesadaran. Filsuf seperti René Descartes melihat kesadaran sebagai inti dari hakikat manusia dalam ungkapannya yang terkenal yaitu cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Descartes mengidentifikasikan pemikiran dan kesadaran sebagai dasar esensi manusia. Menurut pandangan ini, kemampuan manusia untuk merenungkan diri sendiri dan dunia di sekitarnya adalah yang membedakannya dari entitas lain di alam semesta. Selanjutnya, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia disebut sebagai zoon politikon oleh Aristoteles yang artinya yaitu manusia makhluk sosial secara alamiah. Adapun beberapa poin dari pandangan Aristoteles yakni ketergantungan pada interaksi sosial. Manusia memerlukan interaksi dengan orang lain untuk berkembang, baik secara emosional, intelektual, maupun moral. Selanjutnya yaitu etika sosial dan tanggung jawab kolektif. Dalam pandangan Aristoteles dan banyak filsuf, manusia memiliki tanggung jawab etis terhadap orang lain dalam komunitas. Masyarakat yang baik adalah tempat di mana setiap individu memainkan peran yang penting dalam menjaga kebaikan bersama, atau juga bisa disebut dengan common good, dan kebahagiaan individu tidak dapat dicapai tanpa memperhatikan kesejahteraan kolektif. Yang terakhir yaitu pengembangan diri dalam masyarakat. Dalam filsafat Hegel, manusia mencapai kesadaran diri dan kebebasan melalui partisipasi dalam masyarakat. Interaksi sosial membantu individu untuk menyadari identitasnya karena kesadaran seseorang tentang dirinya sendiri terbentuk melalui pengakuan dan interaksi dengan orang lain. Yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk individu. Di samping peran sosialnya, manusia juga diakui sebagai individu yang otonom, dengan kebebasan, kesadaran, dan nilai-nilai pribadi. Beberapa poin penting dalam pandangan ini yaitu yang pertama otonomi dan kebebasan individu. Dalam filsafat eksistensialisme seperti yang diajarkan oleh Jean-Paul Sartre, manusia adalah makhluk bebas yang bertanggung jawab penuh atas eksistensinya. Yang kedua yaitu kesadaran dan keunikan individu. Filsuf seperti René Descartes menekankan kesadaran diri sebagai ciri esensial individu. Manusia memiliki kemampuan untuk merenungkan dirinya sendiri yang membedakannya dari makhluk lain. Ini mencerminkan keunikan setiap individu dalam menentukan jalan hidupnya sendiri, terlepas dari pengetahuan eksternal. Selanjutnya yaitu hak dan kebebasan individu. Dalam filsafat politik modern seperti yang diusulkan oleh John Locke dan Immanuel Kant, setiap individu memiliki hak-hak alamiah yang tidak dapat dilanggar seperti kebebasan berpendapat, hak milik, dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Bisa disebut juga dengan hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu tegangan antara aspek sosial dan individu. Yang ketiga yaitu pandangan relasional tentang individu. Beberapa filsafat menolak pandangan dualistik antara sosial dan individu. Misalnya, dalam filsafat timur seperti Konfusianisme, manusia dilihat sebagai entitas yang sangat terhubung dengan relasi sosial. Identitas seseorang tidak dipisahkan dari hubungan sosialnya, dan individu dianggap sepenuhnya eksis hanya dalam jaringan relasi yang kompleks. Di sini tidak ada perbedaan tajam antara peran individu dan sosial. Sebaliknya, keduanya saling mendefinisikan. Manusia sebagai makhluk rohani. Manusia sebagai makhluk rohani dalam filsafat merujuk pada gagasan bahwa selain memiliki dimensi fisik, manusia juga memiliki aspek spiritual yang melampaui materialitas. Aspek ini sering dikaitkan dengan jiwa, kesadaran, moralitas, ataupun keterhubungan manusia dengan sesuatu yang transenden, seperti Tuhan, nilai-nilai moral absolut, atau kebenaran universal. Berikut adalah beberapa pandangan penting mengenai manusia sebagai makhluk rohani dalam filsafat.
Yang pertama yaitu Plato dan dualisme jiwa raga. Dalam filsafat Yunani, Plato memandang manusia sebagai makhluk yang terdiri dari dua elemen utama yaitu jiwa dan tubuh. Menurut Plato, jiwa adalah esensi manusia yang abadi, sementara tubuh adalah bagian yang fana dan material. Selanjutnya yaitu Agustinus dan pandangan Kristen. Dalam tradisi Kristen, manusia dipandang sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan jiwa yang abadi. Santo Agustinus mengembangkan pandangan yang sangat berpengaruh dalam teologi Kristen, di mana manusia memiliki jiwa yang abadi yang diberikan oleh Tuhan. Jiwa ini adalah aspek rohani manusia yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, memungkinkan manusia untuk mencari kebenaran, kebaikan, dan kebahagiaan sejati dalam hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga yaitu Descartes dan dualisme pikiran tubuh. René Descartes terkenal dengan teorinya tentang dualisme pikiran tubuh ataupun mind-body dualism. Ia memandang manusia sebagai entitas yang terdiri dari dua substansi yang berbeda yaitu res cogitans, pikiran atau jiwa, dan res extensa, yaitu materi ataupun tubuh. Menurut Descartes, jiwa manusia adalah entitas non-material yang memiliki kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan memiliki kesadaran. Yang keempat yaitu Immanuel Kant, dimensi moral dan nalar praktis. Dalam filsafat Immanuel Kant, aspek rohani manusia terkait dengan kapasitasnya untuk bertindak secara moral. Kant berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk rasional memiliki kewajiban moral yang diturunkan dari nalar praktis. Selanjutnya yaitu filsafat Hindu, Atman dan Brahmana. Dalam filsafat Hindu, manusia dipandang sebagai makhluk rohani yang memiliki Atman. Atman yaitu jiwa individu, yang merupakan bagian dari Brahman, kesadaran universal ataupun prinsip ilahi yang mendasari segala sesuatu. Atman adalah esensi spiritual sejati manusia, dan tujuan hidup manusia adalah menyadari kesatuan Atman dengan Brahman yang dikenal sebagai moksha ataupun pembebasan. Filsafat Hindu mengajarkan bahwa jiwa manusia terjebak dalam siklus kelahiran kembali ataupun samsara dan penderitaan duniawi, tetapi melalui kesadaran rohani, disiplin moral, dan meditasi. Seseorang dapat mencapai pembebasan dari siklus ini dan bersatu dengan kesadaran tertinggi. Yang keenam yaitu filsafat Buddhis, anatta dan nirvana. Dalam Buddhisme, meskipun konsep jiwa abadi seperti yang ada dalam filsafat Barat dan Hindu tidak diakui, manusia masih dianggap sebagai makhluk yang memiliki dimensi rohani. Buddha mengajarkan bahwa konsep anatta ataupun tanpa diri adalah inti dari keberadaan manusia. Ini berarti bahwa tidak ada jiwa yang tetap ataupun abadi, tetapi manusia terdiri dari kumpulan elemen fisik dan mental yang terus berubah. Yang ketujuh yaitu filsafat Sufi, keterhubungan dengan Tuhan. Dalam tradisi Sufi ataupun mistisisme Islam, manusia dipandang sebagai makhluk rohani yang terhubung langsung dengan Tuhan. Filsafat Sufi menekankan bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai penyatuan dengan Tuhan ataupun tauhid melalui cinta, disiplin spiritual, dan penyucian diri. Yang terakhir yaitu Carl Jung, dimensi spiritual dalam psikologi. Dalam psikologi analitik Carl Jung, manusia memiliki dimensi rohani yang diwakili oleh ketidaksadaran kolektif. Dan archetype, Jung melihat spiritualitas sebagai bagian dari perkembangan psikologis manusia, di mana aspek-aspek rohani berperan penting dalam membentuk individu secara utuh. Menurut Jung, manusia memiliki dorongan untuk mencari makna yang lebih dalam dari keberadaan mereka melalui pengalaman religius ataupun spiritual. Proses individuasi ataupun proses menuju keutuhan diri melibatkan pencapaian keseimbangan antara aspek sadar dan bawah sadar manusia, yang mencakup pengalaman rohani sebagai bagian penting dari keutuhan pribadi. Next, ada hakikat alam. Yang pertama, hakikat alam sebagai lingkungan hidup manusia. Beberapa aspek penting dari hakikat alam sebagai lingkungan hidup manusia adalah yang pertama sumber daya alam. Alam menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia seperti mineral, air, dan tumbuhan yang digunakan untuk makanan, pakaian, dan obat-obatan.
Yang kedua yaitu keberlanjutan ekosistem. Alam berfungsi dalam keseimbangan ekologis, di mana interaksi antara berbagai organisme menjaga keberlanjutan sistem alam. Keseimbangan ini mempengaruhi iklim, cuaca, dan kelangsungan hidup makhluk lainnya. Yang ketiga yaitu manusia sebagai bagian dari alam. Dalam pandangan ekologis, manusia merupakan bagian dari alam dan tidak dapat terpisah dari sistem alam. Manusia berinteraksi dengan alam melalui aktivitas sehari-hari seperti pertanian, pembangunan, dan konsumsi sumber daya. Yang keempat yaitu pengaruh aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti urbanisasi, deforestasi, dan polusi dapat mengganggu keseimbangan alam. Oleh karena itu, kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana sangat diperlukan. Yang terakhir yaitu keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan harus memperhitungkan dampaknya terhadap alam, sehingga sumber daya alam tetap lestari dan bisa dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Hakikat alam menegaskan bahwa alam adalah aset bersama yang perlu dijaga dan dilestarikan agar bisa terus mendukung kehidupan manusia di masa depan. Selanjutnya yaitu keteraturan dan hukum alam. Keteraturan alam yaitu filsuf-filsuf seperti Aristoteles dan Plato memandang keteraturan sebagai tanda adanya prinsip dasar yang mendasari alam. Mereka percaya bahwa alam tidak bekerja secara acak, akan tetapi mengikuti suatu keteraturan yang bisa dipahami manusia. Misalnya, Aristoteles mengembangkan konsep telos ataupun tujuan atau arah yang menekankan bahwa semua entitas alamiah memiliki tujuan yang mendasari keberadaan dan aktivitasnya. Yang kedua yaitu hukum alam. Hukum alam adalah prinsip-prinsip universal yang mengatur perilaku entitas dalam alam semesta. Hukum-hukum ini dianggap konstan dan tidak berubah. Filsafat alam memandang hukum alam sebagai suatu yang mengikat dan mengarahkan fenomena alam. Pemikiran ini banyak berkembang dalam filsafat modern, terutama setelah revolusi ilmiah yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Galileo Galilei, Isaac Newton, dan lain-lain. Adapun peran keteraturan dan hukum alam dalam filsafat alam, yaitu rasionalitas alam, tatanan kosmos, naturalism versus supernaturalism. Rasionalitas alam. Dalam pandangan filsafat, keteraturan dan hukum alam menunjukkan bahwa alam bersifat rasional. Hal ini memungkinkan manusia menggunakan akal budi untuk memahami dan memprediksi fenomena alam. Tatanan kosmos. Banyak filsuf memandang bahwa keteraturan alam mencerminkan adanya tatanan atau kosmos yang lebih besar, yang mendapatkan manusia dalam hubungan yang harmonis dengan alam, ataupun tidak merusak alam. Yang terakhir yaitu naturalism versus supernaturalism. Dalam filsafat terdapat perdebatan antara kaum naturalis yang berpendapat bahwa segala sesuatu di alam dapat dijelaskan oleh hukum alam, dan kaum supernatural yang percaya bahwa terdapat kekuatan atau entitas di luar alam yang mempengaruhi keteraturan alam. Dengan demikian, hakikat alam dalam filsafat merujuk pada pengertian mendalam mengenai bagaimana alam beroperasi secara teratur dan bagaimana hukum-hukum alam memberikan kerangka bagi pemahaman manusia terhadap dunia. Selanjutnya, interaksi manusia dengan alam. Pemahaman tentang alam dalam filsafat berakar dari berbagai pandangan metafisika, epistemologi, dan etika yang berbeda di berbagai tradisi pemikiran, seperti filsafat barat, timur, dan filsafat alam tradisional. Berikut beberapa perspektif utama. Yang pertama, epistemologi, ataupun pengetahuan tentang alam. Dalam epistemologi, pertanyaan tentang bagaimana manusia mengetahui alam menjadi penting. Dalam hal ini, dua pendekatan utama dapat diidentifikasikan seperti yang pertama, empirisme, yaitu pengetahuan tentang alam didapatkan melalui pengalaman langsung ataupun observasi dan eksperimen ilmiah. Alam dilihat sebagai sesuatu yang bisa diukur, diamati, dan dipelajari secara objektif. Yang kedua yaitu rasionalisme. Pengetahuan tentang alam tidak hanya diperoleh melalui pengalaman, akan tetapi juga melalui akal,
Beberapa aspek alam mungkin bisa melalui penalaran murni tanpa pengalaman langsung. Selanjutnya ada etika lingkungan. Adapun beberapa pandangan filsafat yang menyoroti bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan alam, yaitu antroposentrisme. Pandangan ini menempatkan manusia di pusat alam semesta dan memandang alam hanya dari sudut pandang kegunaannya bagi manusia. Alam ada untuk melayani kebutuhan manusia. Yang kedua, ekosentrisme, yaitu pandangan ini melihat alam sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik. Terlepas dari kegunaannya bagi manusia, manusia hanyalah salah satu bagian dari jaringan kehidupan yang kompleks, dan karenanya harus hidup selaras dengan alam. Yang ketiga yaitu deep ecology. Ini adalah pandangan yang lebih radikal yang menekankan bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai yang sama. Oleh karena itu, eksploitasi dan kerusakan lingkungan dipandang sebagai pelanggaran etis. Yang ketiga ada pandangan alam dalam filsafat timur. Dalam beberapa tradisi filsafat timur, hubungan manusia dengan alam dipandang sebagai hubungan yang sangat erat dan saling terkait. Dalam Taoisme, alam ataupun Tao adalah kekuatan dasar dari segala sesuatu. Manusia harus hidup dalam harmoni dengan Tao, mengikuti aliran alam tanpa memaksa kehendaknya sendiri. Selanjutnya ada Buddhisme. Buddhisme mengajarkan ketidakterpisahan antara manusia dengan alam, prinsip-prinsip kesaling tergantungan ataupun interbeing menunjukkan bahwa manusia tidak bisa eksis terpisah dalam kesejahteraan manusia tergantung pada kesejahteraan alam. Adapun hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan ataupun makna kehidupan seringkali merupakan pertanyaan mendasar yang dijawab dari beberapa sudut pandang tergantung pada aliran pemikiran filosofis yang dianut. Berikut beberapa perspektif dari aliran para filsuf utama tentang makna kehidupan. Yang pertama, eksistensialisme. Para filsuf seperti Jean-Paul Sartre dan Albert Camus berpendapat bahwa kehidupan tidak memiliki makna intrinsik ataupun bawaan. Sartre mengatakan eksistensi mendahului esensi, yang berarti manusia adalah terlebih dahulu dan melalui tindakan serta pilihan mereka. Mereka memberi makna pada kehidupan mereka. Camus bahkan berbicara tentang absurditas kehidupan, yaitu ketidakcocokan antara harapan manusia akan makna dan dunia yang acak serta tak bermakna. Bagi eksistensialis, tugas individu adalah menciptakan makna mereka sendiri melalui kebebasan, tanggung jawab, ataupun pilihan. Selanjutnya ada humanisme. Humanisme di sini sering dihubungkan dengan pemikiran modern, menekankan bahwa makna kehidupan terletak pada peningkatan kualitas hidup manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Humanisme tidak menekankan pada makna yang berasal dari luar, misalnya Tuhan ataupun alam semesta, pengalaman manusia, kebahagiaan, kebebasan, dan kemajuan. Yang ketiga adalah Stoicism. Filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius mengajarkan bahwa makna hidup terletak pada hidup selaras dengan alam dan rasionalitas, serta menerima takdir dengan tenang. Menurut Stoicism, kita tidak bisa mengendalikan peristiwa eksternal, tetapi kita bisa mengendalikan sikap kita terhadap makna kehidupan. Dalam perspektif ini adalah mencapai kebijaksanaan, kebajikan, dan ketenangan batin dengan mengendalikan emosi dan menjalani hidup dengan berani. Yang terakhir yaitu utilitarianism. Filsuf seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill berpendapat bahwa makna kehidupan dapat ditemukan dalam pencarian kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Dalam pandangan ini, kehidupan bermakna ketika kita berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi penderitaan orang lain. Utilitarianism melihat makna sebagai fungsi dari dampak etis tindakan kita terhadap kebahagiaan umum. Selanjutnya ada siklus kehidupan. Hakikat kehidupan dalam filsafat sering dipahami sebagai sebuah siklus yang terdiri dari lahir, hidup, mati, dan seringkali konsep kelahiran kembali, tergantung pada keyakinan atau filsafat tertentu. Beberapa pendekatan filsafat menggali makna dan tujuan dari setiap fase dalam siklus ini, yaitu yang pertama lahir. Fase awal yang menandai awal keberadaan fisik manusia dalam pandangan eksistensialisme
Kelahiran dianggap sebagai awal dari eksistensi individu yang bebas menentukan makna hidupnya sendiri. Yang kedua ada hidup, fase di mana manusia menjalani pengalaman, belajar, dan mengejar kebahagiaan ataupun makna hidup. Filsafat seperti Stoicism menekankan pentingnya hidup selaras dengan alam dan menerima takdir, sementara eksistensialisme menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu. Yang ketiga yaitu mati. Kematian adalah fase yang tak terhindarkan dari siklus kehidupan. Dalam filsafat, kematian sering dipandang sebagai momen refleksi terhadap nilai dan makna hidup yang dijalani. Misalnya, Martin Heidegger melihat kematian sebagai cara manusia untuk memahami keterbatasan hidupnya, yang mendorong individu untuk menjalani hidup dengan lebih otentik. Yang terakhir yaitu kelahiran kembali ataupun kehidupan lain, opsional. Dalam beberapa tradisi filosofi seperti filsafat timur, misalnya Hinduisme dan Buddhisme, ada keyakinan tentang siklus reinkarnasi. Kehidupan terus berulang sampai jiwa mencapai pencerahan atau kebebasan dari siklus ataupun moksa ataupun nirvana. Selanjutnya yaitu kehidupan dalam perspektif beragama. Berbeda dengan filsafat yang lebih bersandar pada akal dan logika, agama sering sekali menekankan dimensi transenden, wahyu, dan keyakinan akan Tuhan ataupun kekuatan supranatural. Berikut adalah beberapa pandangan utama agama tentang kehidupan. Yang pertama, agama Abrahamik, Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam ketiga agama ini, kehidupan seringkali dianggap sebagai ujian atau perjalanan seperti sementara menuju kehidupan yang kekal. Dalam Islam, manusia dianggap sebagai khalifah di bumi yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga dunia dan beribadah kepada Allah. Kehidupan dunia dianggap sebagai persiapan untuk kehidupan akhirat, di mana seseorang akan dihakimi berdasarkan amal perbuatannya. Pandangan serupa ada dalam Kristen dan Yahudi, di mana kehidupan ini dipandang sebagai kesempatan untuk mengabdi kepada Tuhan dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Yang kedua ada Hindu dan Buddhisme. Dalam agama Hindu, kehidupan adalah bagian dari siklus reinkarnasi ataupun lahir kembali yang disebut samsara. Seseorang terlahir kembali sesuai dengan karma dari kehidupan sebelumnya. Tujuan utama adalah untuk mencapai moksa atau pembebasan dari siklus reinkarnasi. Dalam Buddhisme, kehidupan juga dianggap sebagai bagian dari samsara. Tidak jauh dari kata samsara, tidak jauh dari kata reinkarnasi, yaitu lahir kembali. Dan tujuan utamanya adalah mencapai nirvana, yaitu pembebasan dari keinginan dan penderitaan. Agama-agama primitif dan spiritualitas lainnya. Banyak agama asli ataupun kepercayaan tradisi kehidupan sebagai bagian integral dari alam semesta yang dihuni oleh roh-roh dan kehidupan. Dalam banyak kepercayaan ini, manusia bukanlah entitas yang terpisah dari alam, akan tetapi jaringan kehidupan yang lebih besar. Baik, cukup. Oke, that's all from me. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for your attention.